Mbak Lala, ini nih, saya tuh denger-dengernya nih, dulu Mbak Lala kan sekolah di Australia ya, melanjutkan studi di Australia. Nah, terus pernah dengar juga Mbak Lala tulis surat nih sama Bung Hatta, pakai kop suratnya KJRI ya, terus dimarahin ya. Itu gimana Mbak ditanya? Terus pendidikan sampai di sana kok balik lagi ngapain Mbak? Oke, itu ada 3 poin ya. Oke, pertama ini diborong panjang. Yang saya mau cerita memang saya kebetulan waktu itu mahasiswa sudah masuk FKUI, kemudian saya sempat sakit, jadi tahun kedua, kemudian saya akhirnya memutuskan untuk tidak meneruskan di FKUI, tapi saya melamar untuk cari beasiswa Fulbright karena ayah saya nggak akan mungkin membiayai putri-putrinya untuk luar negeri untuk sekolah. Jadi akhirnya alhamdulillah saya liwat Fulbright, saya angka 400 tes baik sehingga saya bisa langsung sekolah di sana. Nah, karena uang beasiswa itu tidak pernah besar dan saya perlu sesuatu yang untuk juga bisa, saya mau pergi ke satu tempat perlu nabung gitu. Nah akhirnya terus saya kerja di Konsulat Jenderal Republik Indonesia karena kan Sydney itu bukan ibu kotanya Australia. Ibu kotanya itu kan Canberra. Jadi waktu itu saya part timer, kebetulan saya bisa ngetik 10 jari. Sebelum saya ke Australia saya udah biasa ngetik 10 jari, bahkan belajar steno juga waktu itu kan. Nah terus saya diminta boleh. Jadi saya dapat uang saku. Nah dari rumah saya udah ngetik gitu kan. Pas saya mau postkan, loh ini mana amplopnya. Nah terus saya lihat kan di depan mata saya ada banyak amplop Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Terus saya bilang, kamu punya amplop nggak? Saya tanya sama kawan saya. Udahlah pakai kop ini aja, karena menurut kawan saya kalau pada saat itu kan tahun 70-an kalau kita pakai capnya dari negara ke negara itu akan lebih cepat Pak Posnya di kantor pos menyampaikan gitu daripada kalau misalkan kita pakai pos biasa. Jadi karena dasar itu ya sudah, terus saya poskan gitu kan, tapi pakai perangko. Jadi bukan pakai diplomatic bag gitu. Kalau diplomatic bag kan bebas gratis, tapi pouchnya itu pouch tetap kantor pos gitu. Nah, tapi tetap saja begitu sampai ke Indonesia, ayah kaget gitu kan. Jadi ayah menulisnya dengan baik ya. Kalimat atasnya manis gitu, terima kasih sudah terima surat. Tapi kemudian paragraf berikutnya ayah kemudian menjelaskan yang surat saya terdahulu cerita. Ditutup dengan kalimat bahwa ayah tidak suka begitu, bahwa tidak boleh saya menggunakan amplop dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia karena itu bukan hak saya, itu punya negara, meskipun satu lembar pun gitu. Nah itu jadi ya udah saya minta maaf. Cuman itu jadi pengalaman membekas. Jadi saya pikir lah si ayah. Dan ini ada cerita lucu juga. Pada saat ayah masih jadi wakil presiden, itu pagi hari itu Pak Wangsa, sekretaris ayah itu memberitahu bahwa ayah harus menandatangani sekian surat dari rakyat ya yang dialamatkan ke rumah tinggal wakil presiden, tapi rumah tinggal milik negara, bukan ini gitu kan, bukan Jatiponegoro. Nah terus tapi kata Pak Wangsa kertas sedang habis. Nah kemudian jadi ayah rapat dulu di Istana Medan Merdeka Utara, kan ayah juga punya kantor. Jadi Bung Karno ada kantor di Medan Merdeka Utara dan wakil presiden juga punya kantor di situ. Gitu. Ada kala-kala mereka memang rapat bergabung, ada kala-kala ayah rapat dengan grupnya sendiri. Nah setelah siang kan makan siang balik ke rumah begitu. Nah pas itu ayah melihat loh kok ada surat yang katanya tidak ada kertas, kok sudah ada kertas gitu. Nah terus Pak Wangsa dipanggil, loh katanya kertas tidak ada, ini kok sudah bisa saya tinggal tanda tangan. Pak Wangsa dengan merasa tidak bersalah bilang, ya kan tadi Bung pergi ke Medan Merdeka Utara, saya kan juga ikut, dia bilang gitu. Dia diambil dari situ, padahal itu kan surat yang ayah harus tanda tangan itu surat rakyat yang bicara tentang masalah negara, yang ayah supaya tahu gitu, apa banjir atau apa saya nggak tahu lah ceritanya. Jadi Pak Wangsa bengong, loh ini kan surat rakyat yang betul-betul tentang masalah keseharian rakyat yang Bung Hatta sebagai presiden, wakil presiden harus tahu. Enggak, buat ayah apapun yang masuk ke dalam Medan Merdeka Selatan 13 itu harus diganti dengan uang pribadinya, kebayang nggak? Jadi akhirnya Pak Wangsa diberikan uang sama ayah beli kertas, padahal itu cuma 4 lembar.
Ya. Akhirnya terus diberikan sama Pak Wangsa bahkan lebih dari 4 lembar ke depan. Mungkin gondok juga Pak Wangsa. Cuman ya begitulah ya, jadi apapun yang bukan haknya dia nggak mau. Jadi kebayang nggak? Jadi putrinya juga dimarahin, Pak Wangsa juga dimarahin. Karena dalam benaknya itu titik koma apapun yang nggak boleh gitu. Karena dianggap itu bukan haknya. Ya begitu, jadi itulah Bung Hatta.